Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Irfan Helmi, SEMM selaku dosen pembimbing 1, dan yang terhormat Bapak Muhammad Riyadu Solihi, SEMM selaku dosen pembimbing 2, perkenankanlah saya Rani Apriliani dengan nomor NIM 185503326 akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Fasilitas Pelatihan dan Kompensasi terhadap Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Kebumen. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak di segala aspek kehidupan termasuk pertumbuhan penduduk. Dari situlah timbullah berbagai masalah seperti lemahnya fasilitas pendidikan, lemahnya asupan makanan dan gizi, kurangnya fasilitas pelaksanaan kesehatan, lowongan pekerjaan, transportasi, dan sebagainya yang kebutuhan masyarakat. Terlihatlah dari data di atas, jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan pada tahun 2018 ke 19 sejumlah 2.890 jiwa dengan persentase 0,9% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 ke 2020 sebesar 152.456 jiwa dengan persentase 11%. Program Keluarga Berencana KB menurut Grebenik dan Lukas pada tahun 1982 adalah upaya pembatasan kelahiran sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran untuk membatasi jumlah anak dan saat kelahiran dalam suatu ikatan seksual. Sedangkan program Keluarga Berencana atau KB telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 disebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia kawin, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Jadi, program Keluarga Berencana atau KB bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan serta masyarakat terhadap pendewasaan usia kawin, pengaturan jarak kelahiran untuk menyamakan persepsi terhadap penerimaan dan praktek KB. Program KB ini adalah tugas bidang pilihan penduduk keluarga berencana atau PPKB di Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen yang berada di Jalan Arung Lindang nomor 19 Duku Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa. Terlihat dari data di atas, jumlah penyuluh keluarga berencana pada tahun 2018 sampai 2020 di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu 61 orang pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 adalah 58 orang dan menjadi 46 orang pada tahun 2020 atau mengalami penurunan sebanyak 20% pada tahun 2019 sampai 2020. Hal ini menimbulkan penambahan jumlah penduduk, tingkat putus alat kontrasepsi bertambah, angka kelahiran juga semakin meningkat. Diduga realita di atas dikarenakan menurunnya sosialisasi penyuluh keluarga berencana. Penelitian ini menemukan sebuah 3 fenomena, yaitu kurangnya ketersediaan fasilitas kerja, pegawai yang mengikuti pelatihan tetapi kinerjanya biasa-biasa saja, dan kompensasi yang diberikan tidak adil atau sama rata. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengaruh Fasilitas Pelatihan dan Kompensasi terhadap Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Kebumen. Menurut Berry, pada tahun 2012 menyatakan bahwa fasilitas adalah sarana yang diberikan perusahaan untuk mendukung jalannya nada perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kendali. Oleh sebab itulah, dukungan fasilitas yang cukup dan pemanfaatan secara efektif akan mempengaruhi kinerja seseorang.
berdasarkan hasil wawancara dari beberapa PKB di Kabupaten Kebumen, permasalahan yang sering timbul adalah kurangnya tersedianya fasilitas yang memadai atau tidak termanfaatkannya fasilitas kerja yang ada sehingga terkesan mubazir, seperti kurang meratanya kendaraan dinas, komputer, smartphone sebagai alat pendukung dalam bekerja, serta adanya mesin ketik laptop dan printer yang sudah tidak bisa digunakan atau rusak karena keterbatasan anggaran pembiayaan perawatan barang. Selanjutnya ada kinerja. Kinerja menurut Heri Yana Sutisna pada tahun 2009 adalah hasil kerja yang diwujudkan dengan melakukan suatu kegiatan atau program mencapai tujuan dan sasaran. Saya mengambil kinerja karena kinerja merupakan persyaratan dalam pekerjaan di mana suatu target kerja dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien sesuai target yang sudah disepakati atau berdasarkan dari fungsi suatu dari aktivitas selama periode waktu tertentu agar dapat memberikan kontribusi kepada instansi. Faktor lain yang mampu mempengaruhi kinerja pegawai adalah bagaimana pelatihan yang dilakukan di suatu organisasi. Pelatihan menurut Dessler pada tahun 2004 adalah suatu aktivitas untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengalokasikan anggaran sebagai investasi. Hal yang searah dirumuskan bahwa pelatihan pada intinya adalah sebuah proses belajar. Oleh sebab itu, pelatihan didefinisikan sebagai suatu proses mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan pegawai baru melakukan pekerjaannya. Dalam hal pelatihan bagi PKB atau PLKB itu sangatlah penting karena mengajarkan dan memberikan keterampilan baru kepada pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas dan kemajuan organisasi. Memang dalam banyak kasus sering ada hubungan positif antara pelatihan dan kinerja, tetapi tidak cukup kuat dan signifikan karena banyak pula pegawai yang mengikuti pelatihan tetapi kinerjanya biasa-biasa saja, seperti latihan dasar umum atau LDU, diklat KIE, konseling, diklat pengolahan tribina dan kampu KB, diklat teknis PK21, diklat X-breaking dan lain sebagainya selama 3 bulan sekali. Program pelatihan tidak cukup untuk menjamin produktivitas kerja dari pegawai karena harus dibarengi dengan faktor lain seperti kompensasi dalam pekerjaan yang mempengaruhi dalam kinerja SDM. Selanjutnya ada kompensasi. Menurut Gary Dessler pada tahun 2016 yang dikutip oleh Subaghi dan Jauhar menyatakan bahwa kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari pekerjaan karyawan. Fenomena yang peneliti temukan di Dinas Sosial Kabupaten Kebumen dalam pemberian kompensasi terhadap PKB atau PLKB telah memberikan gaji, tunjangan, dan insentif bagi setiap pegawainya. Hanya saja pegawai merasa bahwa jumlah kompensasi yang diberikan oleh BKKBN yang bekerja sama dengan Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen belum cukup dan kurang adil karena ada beberapa pegawai yang terlihat kinerjanya menjadi menurun, nilai yang diberikan sama tidak berdasarkan beban kerja. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi pegawai yang memiliki beban kerja yang lebih besar. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian dilakukan terhadap pemilih keluarga berencana atau PKB di Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen sebanyak 46 orang pegawai negeri sipil atau PNS dengan masa kerja responden ini dalam penelitian minimal 1 tahun kerja dengan asumsi pada masa kerja tersebut telah mengikuti pelatihan minimal 1 kali yang diadakan untuk menunjang pekerjaan. Selanjutnya, Mangkunegara pada tahun 2005 mengatakan indikator kinerja yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, kerjasama, inisiatif,
Selanjutnya ada indikator fasilitas. Menurut Faisal pada tahun 2005 adalah sesuai dengan kebutuhan, mampu mengoptimalkan hasil kerja, mudah dalam penggunaan, mempercepat proses kerja. Selanjutnya ada indikator pelatihan menurut Setiawan pada tahun 2016, yaitu tingkat kesesuaian materi, pelatihan dengan kebutuhan kerja karyawan, tingkat ketepatan metode pelatihan yang digunakan dengan penyampaian materi, kesesuaian materi pelatihan dengan pekerjaan, tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan, kecukupan waktu yang diberikan untuk memahami materi pelatihan. Selanjutnya ada indikator kompensasi menurut pengabaian pada tahun 2004 adalah adanya gaji, adanya insentif, adanya tunjangan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penulisan laporan ini antara lain sebagai bekal pengetahuan, referensi, serta gagasan untuk memperluas pengetahuan tentang proses pengelolaan sumber daya manusia di sebuah instansi pemerintahan, khususnya seperti memberikan pengetahuan dan wawasan terkait teori-teori aspek sumber daya manusia atau SDM yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek terhadap penyuluh keluarga berencana PKB di Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen sebagai referensi untuk pembuatan laporan skripsi di tahun selanjutnya. Kan manfaat praktis laporan skripsi ini antara lain sebagai berikut. Bagi instansi, penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen terhadap penyuluh keluarga berencana atau PKB dalam mengambil keputusan sumber daya manusia SDM. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Penelitian ini juga menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai manajemen sumber daya manusia (MSDM), khususnya tentang kinerja penyuluh keluarga berencana PKB di Kabupaten Kebumen dan waktu. Tempatnya ada di Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen di Jalan Arung Pinang nomor 19 Duku Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Waktunya mulai bulan September sampai bulan November 2021 atau sampai sekarang. Jenis dan sumber data. Jenis data yang didapat oleh peneliti adalah kuantitatif. Sumber data primer dan sekunder. Dilihat dari data di atas, pengaruh secara parsial adalah itu yang garis putus-putus, dan pengaruh secara simultan yaitu garis yang nyambung. Yang dibaca dari data di atas, H1 diduga fasilitas kerja berpengaruh terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana Kabupaten Kebumen, sedangkan H2 diduga pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Kebumen. H3 diduga kompensasi berpengaruh terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana PPKB Kabupaten Kebumen, dan H4 diduga fasilitas kerja pelatihan dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja penyuluh keluarga berencana atau PKB Kabupaten Kebumen. Sekian dari presentasi proposal skripsi, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.